Indonesia juga memiliki bank sentral yang dinamakan dengan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ialah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Coba bayangkan, hari ini kita berbelanja kebutuhan bulanan dengan harga total sebesar Rp500.000. Lalu selanjutnya kita berbelanja bulanan dengan barangnya sama, dengan kenaikan harga 2 kali lipat. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan semakin sulit. Fenomena seperti ini disebut dengan inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun jika terjadi berlebihan akan sangat merugikan. Jadi memang sangat penting kan menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Bagaimana cara BI mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan, tapi yang paling penting dan sering digunakan yaitu suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut dengan BI Rate. Susah menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur BI. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila mereka melihat indikasi risiko meningkat dalam perekonomian seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan terlalu besar, hutang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya dan risiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan risiko inflasi dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian serta risiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun, kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan dan harga barang akibat kebijakan. BI juga menjaga inflasi daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dengan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Lalu, bagaimana BI Rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui beberapa jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut disebut dengan transmisi kebijakan moneter.